pagi hari ini kita awali dengan doa. Ada yang bisa baca doa? Ya, silakan. Nur. Berdiri siap. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk membacakan doa sesuai dengan agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nur. Silakan kembali. Baik, selanjutnya Bapak akan mengambil absensi. Aditya. Hadir. Alfa. Hadir. Angel. Coba semuanya berdiri. Ya, sudah cukup rapi. Terima kasih. Masih tetap berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Coba kalian perhatikan slide yang ada di depan ini. Pernahkah kalian mendengar tentang dekret presiden, super semar, ataupun tritura? Ke depan kita akan mempelajari terkait dengan dekret presiden dan juga super semar ataupun tritura. Untuk itu, perhatikan baik-baik, ikuti baik-baik proses pembelajaran pada pagi hari. Masih ingat materi minggu lalu? Coba angkat tangan yang masih ingat. Marsha? Tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Kemarin kita mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak menganalogikan, tahu kursi? Tahu. Kursi ada berapa kaki? 4. Kira-kira kalau kita hilangkan satu kaki yang ada di kursi tersebut, kira-kira masih berdiri? Masih bisa. Tapi sudah tidak maksimal. Seperti itu prinsip kedaulatan rakyat. Ada banyak prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian harus dilaksanakan. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ada yang bisa membacakan ini? Coba, Marta. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Beri aplaus untuk Marta Lita. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Oke, beri aplaus untuk Marta. Nah, adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pengamatan, nanti ada video yang Bapak akan tampilkan, serta kalian berdiskusi secara kelompok. Peserta didik diharapkan yang pertama, ada yang bisa bacakan ini? Ya, Fitri. Tujuan yang pertama kita mensyukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, beri aplaus untuk Fitri. Oke, doang. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Oke, beri aplaus untuk adik. Beri aplaus untuk kita sekalian. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai, ya. Dari mulai tujuan yang pertama sampai dengan tujuan yang keempat, itu yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kali ini. Bapak juga menginformasikan kepada kalian semua bahwa Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dan ini adalah langkah-langkah dalam model pembelajaran yang Bapak gunakan. Yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Nanti ini ada video pembelajaran yang Bapak akan tayangkan. Sebelum kita melihat video pembelajaran YLPP, siapa yang bisa? Ya, silakan, Vivi. Berdiri siap. Cek sound. Cek sound. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Untuk kita sekalian. Perlu juga Bapak informasikan bahwa semua kegiatan proses pembelajaran ini
ada penilaiannya, ya, baik penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Halo. Hai. Baik. Selanjutnya silakan simak video pembelajaran berikut ini. Adapun yang ingin kalian tanyakan melalui video pembelajaran ini, silakan buatkan dalam bentuk pertanyaan, ataupun jika ada pernyataan dari video pembelajaran ini, silakan kalian tuliskan di dalam buku catatanmu. Ingat, semua itu akan menjadi bahan diskusi di dalam kelompok diskusi nantinya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Sejak proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Demokrasi kemudian mulai menampakkan sosoknya di tanah air. Pada masa ini, demokrasi sudah mengandung paham konsensus dan musyawarah. Namun demokrasi ala Indonesia kerap beragam, tergantung siapa dan bagaimana setiap pemimpin mendandani demokrasi. Di masa Soekarno, demokrasi Indonesia dikenal sebagai demokrasi tertinggi. Di Orde Lama ini, keputusan pemimpin begitu sentralistik di bawah sistem demokrasi yang dianutnya. Soekarno setelah presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI dan Masyumi, serta memikirkan lawan-lawan politik yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Oke, demikian video pembelajaran. Pasti ada banyak hal yang kemudian ingin kalian tanyakan terkait dengan video pembelajaran yang ada. Bapak menyampaikan bahwa hal yang kalian catat tersebut bahwa di dalam kelompok diskusi dan didiskusikan bersama dengan teman-teman kalian dan kaji secara mendalam di berbagai literatur, baik dalam buku paket di internet. Selanjutnya Bapak akan bentuk kalian dalam bentuk kelompok. Maksud dari kelompok ini dibentuk agar supaya kalian bisa saling bertukar pikiran terkait dengan proses pembelajaran ataupun membahas bersama terkait dengan materi pembelajaran yang ada. Untuk itu, Bapak akan bagi kalian dalam 4 kelompok diskusi. Prosesnya seperti ini. Bapak akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Hitungannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 adalah kelompok Soekarno. Kelompok 2, angka 2 itu kelompoknya Soeharto. Angka 3 adalah kelompok Habibie. Dan kelompok 4 adalah kelompok Jokowi. Sampai sini paham ya? Paham ya? Kalau paham, berhitung mulai. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Kelompok 1 atau angka 1 atau kelompok Soekarno ini di sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini di bagian tengah, kelompok 3 dan kelompok 4. Diatur kelompoknya. Silakan. Hal ini kalian akan tuangkan di dalam lembar kerja kalian. Namun sebelum itu Bapak akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar kepada kalian semua. Ini bahan ajar dan juga LKPD. Silakan dibaca, disimak. Tuliskan nama kelompokmu di dalam LKPD yang ada. Tuangkan pernyataan dan pendapat kalian tadi di dalam LKPD dan diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Tolong diperhatikan setiap petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Coba tolong perhatikan. Bapak sangat mengharapkan keaktifan kalian di diskusi ya, bersama dengan kelompok kalian. Baik kelompok Soekarno, kelompok Soeharto, kelompok Habibie, dan juga kelompok Jokowi. Pagiku cerahku, matahari bersinar
kalian buat di dalam RKPD tuangkan di lembar kerja ini, buat semenarik mungkin. Kalau perlu tulisannya itu besar ya, supaya bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, bagaimana kelompok Soekarno? Ya. Apa? Nggak apa-apa. Yang jelas semua yang ada di materi pembelajaran kalian itu akan kalian presentasikan. Ya, buat semenarik mungkin, buat sejelas mungkin tulisannya ya, biar bisa dibaca oleh teman-teman kalian di saat presentasi nanti. Ya, semangat ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Halo. Apakah sudah selesai semuanya? Presentasi kali ini Bapak menggunakan software untuk merandom kelompok mana yang kemudian akan presentasi terlebih dahulu. Silakan simak slide yang ada. Kita mulai ya. Terus untuk kelompok Jokowi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jokowi ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Marcelita Ramipalo. Nama saya Sekaroni Pasa. Nama saya Nazrin Ilham Ulita. Nama saya Devi Balansa. Ketiga, Pancasila masa Orde Baru. Kelebihannya adalah di mana beberapa program untuk kesejahteraan yang tidak berhasil dijalankan pada masa Orde Lama bisa dijalankan pada masa Orde Baru. Kekurangannya adalah maraknya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme di pejabat negaranya. Hasil dari kelompok kami. Jika ada yang ingin tanyakan, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Soekarno akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Jokowi. Apa yang dimaksud dengan tritura? Sekian, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Devi Balansa akan menjawab pertanyaan dari kelompok Soekarno. Apa itu tritura? Tritura adalah demonstrasi 3 tuntutan rakyat. Beri aplaus untuk kelompok Jokowi. Baiklah, sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan random lagi kelompok penyaji berikutnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pablo. Perkenalkan, nama saya Astur Fredri Rizal. Perkenalkan, nama saya Stefani Nekoncilialo. Perkenalkan, nama saya Fitri Martin. Perkenalkan, nama saya Sweet Fidiana. Kami dari kelompok Soeharto akan menyajikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Aditya Bubungan. Saya Rolia Kawahe. Saya Munamaya Sari Budian. Saya Tia Hakim. Saya Nur Hikmah Yoyang. Kami dari kelompok Soekarno akan membacakan hasil presentasi kami. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marsha Balansa. Perkenalkan, nama saya Jennifer Pernfir. Perkenalkan, nama saya Febrian Letusan. Saya Aditya Kaware. Perkenalkan, nama saya Indra. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok Soekarno, kelompok Soeharto, kelompok Habibie, dan juga kelompok Jokowi. Sangat luar biasa presentasi kalian dan sangat interaktif. Ya, beri aplaus dulu untuk tes kalian. Sebelum kita evaluasi, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, sekarang. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada siang hari ini. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Terima kasih. Beri aplaus untuk sekarang. Baik, kita sudah di ujung pembelajaran dan sebelum kita akhiri, kita akan evaluasi dan Bapak sampaikan. Coba kalian lihat di grup WhatsApp kelas, Bapak sudah bagikan link tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di Google Formulir. Pagiku
cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Demikian untuk evaluasi hasil belajar, dan sebelum kita akhiri, Bapak mau tanyakan kepada kalian semua, apa manfaat akan pembelajaran hari ini? Marsha, silakan. Kita lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita sudah di penghujung proses pembelajaran, dan sebelum kita akhiri, kita nyanyikan lagu Daerah Bolaan Mondo dengan judul Tano Tanogon. Demikian untuk lagu Daerah Bolaan Mondo, dan kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menuntun pembelajaran dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Demikian untuk proses pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.